Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pembahasan hadis yang ke-10. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Hadis ini dari seorang sahabat, yaitu yang bernama Abu Hurairah, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah SWT itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Dan sungguhnya Allah SWT menyuruh orang-orang beriman, sebagaimana juga Allah SWT menyuruh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari hal yang baik-baik dan beramal solehlah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan yang jauh, kemudian penampilannya acak-acakan, berdebu, kemudian tangannya diangkat ke langit dan berdoa kepada Allah SWT dengan mengatakan ya Rabb, ya Tuhanku, tetapi makanannya dari sesuatu yang haram, kemudian minumannya juga dari sesuatu yang haram, termasuk pakaiannya juga dari yang haram, dan dia diberikan sesuatu makanan atau yang mengenyangkan dia adalah sesuatu yang haram. Kemudian kata Nabi, bagaimana dia bisa diijabah atau dikabulkan doanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan yang pertama bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik juga. Allah itu baik, ya, zat Allah SWT baik. Kemudian sifatnya juga baik,
kemudian namanya juga baik, kemudian juga perbuatan Allah SWT semuanya baik, tidak ada yang buruk. Kemudian Allah SWT tidak menerima dari hambanya kecuali juga yang baik saja. Karena Allah SWT baik, maka tentunya tidak akan menerima dari amalan seorang hamba kecuali yang baik juga. Yaitu amalan yang baik dikatakan, kapan amalan itu dikatakan baik? Yaitu ketika amalan itu dikerjakan karena Allah SWT dan sesuai dengan tuntunan syariat Nabi SAW atau mengikuti syariat. Ketika itulah amalan dikatakan baik. Allah SWT katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah SWT hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka amalan yang dilakukan oleh seorang manusia, seorang hamba, seorang muslim, tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali yang baik juga. Baik itu amalan berupa ibadah mahdhah, amalannya yang mahdhah yaitu misalnya sholat, puasa dan sebagainya, yaitu harus berdasarkan syariat dan ikhlas kepada Allah SWT. Termasuk juga ketika dia amalan yang sifatnya sosial, ketika dia bersedekah, berinfak, juga hendaknya dari sesuatu yang baik. Itu baik apanya? Pertama baik zatnya, tentunya dia memberi orang makanan misalnya ataupun apapun yang baik, zatnya baik, tidak membahayakan. Kemudian juga baik cara mendapatkannya. Ia didapatkan dengan hasil usaha, bukan hasil mencuri, mengambil hak orang lain, menipu, berbohong dan sebagainya, bukan itu. Karena itu semua adalah cara mendapatkannya tidak baik. Dan Allah tentunya tidak menerima kalau ada misalnya seorang yang dia bersedekah, ya, misalnya dengan makanan yang di dalamnya ada racun, tentunya itu tidak baik. Allah tidak memberikan pahala, justru dosa. Begitu juga seorang yang bersedekah misalnya, makanan yang diberikan baik tapi didapat dari mencuri misalnya, atau menipu orang lain, kemudian dia bersedekah dengan itu, maka Allah SWT tidak akan menerima, kata Nabi SAW. Karena Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Baik itu zatnya, baik itu juga cara mendapatkannya. Dan Allah SWT, kata Nabi SAW, menyuruh orang beriman, memerintahkan orang beriman, sebagaimana juga Allah memerintahkan para Nabi dan Rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasul? Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik dan beramal solehlah. Ya, makan yang baik, ini makanan. Allah SWT mengingatkan makanan di sini. Makanlah yang baik zatnya tadi, jangan yang membahayakan. Maka tidak boleh kita mengkonsumsi yang membahayakan. Walaupun itu kita beli dengan uang kita sendiri, halal. Tapi yang kita beli yang membahayakan diri kita, yang akan mendatangkan penyakit, ini nggak boleh. Kata Nabi, la darara wa la dirar. Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri Anda atau orang lain. Maka ini baik zatnya, termasuk juga baik cara mendapatkannya. Kata Allah, makan sesuatu yang baik zatnya dan yang didapat dari cara yang baik, itu yang halal. Kemudian kata Allah, wa'malu shalihah, dan beramal solehlah. Para ulama menjelaskan, Allah SWT mengiringkan perintah untuk makan yang baik dengan beramal soleh. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya seorang itu bisa diberikan hidayah oleh Allah SWT, taufik untuk bisa beramal soleh
salah satu yang membantu dia untuk bisa beramal soleh adalah makanan yang baik atau mengkonsumsi yang baik. Artinya seorang kalau dia makanannya baik, maka makanan itu akan menjadi energi yang mendorong dia untuk melakukan amal soleh. Sebaliknya, kalau dia makannya dari sesuatu yang haram, makanan itu akan mendorong dia, menjadi energi yang akan mendorong dia melakukan perbuatan yang haram. Karena tentunya makan yang kita makan akan jadi darah daging kita. Dan darah itu akan mengalir dalam tubuh kita. Kita bisa bayangkan kalau darah yang mengalir itu dari sesuatu yang haram, baik zatnya atau cara mendapatkannya. Maka apa? Orang yang mengkonsumsi yang haram itu justru dia akan berpikir ke yang haram, negatif. Karena darah yang mengalir dalam dirinya darah haram atau dari sumber yang haram, maka dia akan berpikir kepada yang haram. Maka ini pentingnya kita mengkonsumsi yang halal. Allah sampai menyuruh para nabi dan rasul secara khusus, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul. Rasul disuruh untuk makan yang halal dan beramal soleh. Maka Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata fihi min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging dalam tubuh manusia yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak untuk tempatnya. Maka kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari mengkonsumsi yang haram. Untuk apa? Supaya kita bisa beribadah yang benar. Supaya pemikiran kita, akal kita juga akan mengarah kepada yang positif. Tapi kalau sekali lagi tadi, kalau seandainya kita mengkonsumsi yang haram, ini justru pemikiran kita, cara berpikir kita yang haram. Ini yang diberikan peringatan oleh Allah SWT. Dan juga seorang ketika dia mengkonsumsi yang haram, ya makanya kita bisa lihat berat bagi dia untuk melakukan yang diperintahkan. Berat untuk beribadah. Berat misalnya datang ke masjid. Kenapa? Karena dalam dirinya mengalir sesuatu yang haram. Maka kalau kita baca para sahabat, para ulama terdahulu, bagaimana mereka sangat berhati-hati dalam masalah makanan. Tidak gegabah untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Sangat berhati-hati. Walaupun 1 dirham, 1 dinar di zaman dahulu. Maksudnya sekian rupiah zaman kita. 1.000 rupiah atau berapa rupiah. Ini halal atau haram. Dan ini perlu untuk kita perhatikan. Terutama di zaman kita sekarang. Yang di zaman sekarang banyak orang yang tidak memikirkan lagi tentang halal haram. Semuanya disikat. Halal haram disikat semua. Padahal kata Nabi, setiap dari darah kita yang didasari dengan haram dari tubuh kita, maka neraka tempatnya. Maka bagaimana kalau kita lihat para sahabat, para ulama terdahulu, bagaimana mereka sangat berhati-hati untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Para istri-istri ulama terdahulu, ketika para suaminya keluar rumah mencari nafkah, mereka pesan. Apa pesan mereka? Wahai suamiku, carilah rezeki yang halal. Sebab kami masih sanggup menahan laparnya dunia, tapi kami tak sanggup menahan panasnya akhirat, panasnya neraka. Apa maksudnya? Lebih baik Anda tidak bawa uang pulang daripada Anda membawa uang yang hasilnya dari haram. Kenapa? Kalau Anda tidak bawa uang, sehari ini kami tidak makan, menahan lapar. Tapi kalau seandainya Anda bawa dari sesuatu yang haram, kami menanggung dalam neraka. Tidak kuat kami menahan panasnya api neraka. Begitu para istri di zaman dahulu memesankan kepada para suaminya. Untuk apa? Berhati-hati dengan sesuatu yang haram, sekecil apapun.
Karena seperti tadi kita katakan, rezeki yang halal, mengkonsumsi yang halal itu akan mempengaruhi pola pikir yang halal, pola pikir yang positif. Tapi kalau mengkonsumsi yang haram, mempengaruhi pola pikir yang negatif. Allah SWT katakan ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Allah nyuruh yang baik. Sebagaimana juga tadi kepada para nabi dan rasul. Makan yang baik. Yang baik zatnya dan yang baik cara mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sebuah kisah. Kata Nabi, ada seorang laki-laki di zaman dahulu, kata Nabi, yang dia sedang melakukan perjalanan jauh. Kemudian penampilannya, karena di zaman dahulu orang dalam melakukan perjalanan bagaimana? Ash'ath, artinya penampilannya acak-acakan. Mungkin rambutnya acak-acakan, pakaiannya tidak rapi dan sebagainya. Aghbar, berdebu. Kemudian apa? Dia yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa pada Allah SWT. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia minta kepada Allah. Tapi apa kata Nabi? Sayang, laki-laki ini mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan haram. Baik zatnya atau sumbernya. Masyrabuhu haram, begitu juga minumnya. Zat atau sumbernya haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai yang haram. Termasuk yang dipakai di sini apa? Tidak hanya pakaian, termasuk kendaraan, rumah, itu yang dipakai namanya. Dari suatu yang diharamkan. Wa ghudhiya bil haram, dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Kemudian kata Nabi, fa anna yustajabu lah. Bagaimana biasa doanya itu diijabah oleh Allah? Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang mengkonsumsi yang haram, maka doanya tidak diangkat ke langit, tidak diijabah oleh Allah, tidak didengar sama Allah. Maka mungkin kita perlu introspeksi diri. Kenapa doa saya tidak diijabah? Bisa jadi ada masuk yang haram dalam kita mengkonsumsi atau dalam yang kita pakai dan sebagainya. Kata Nabi, fa anna yustajabu, bagaimana bisa diangkat ke langit? Bagaimana bisa diijabah doanya kalau dia mengkonsumsi yang haram, kata Nabi? Tidak mungkin. Tidak didengar oleh Allah SWT. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah minta kepada Nabi, ya Rasul, doakan saya supaya saya menjadi orang yang doanya mustajab. Apa kata Nabi? Atib mat'amak. Kata Nabi, perbaikilah makanmu, yaitu hendaknya kamu makan dari sesuatu yang baik. Takun mustajab da'wah. Maka kamu akan, doamu akan mustajab. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu sahabat Nabi yang doanya mustajab. Apa yang beliau doakan mustajab langsung. Apa kuncinya? Nabi mengatakan, yaitu konsumsilah yang halal, yang baik. Nabi menyebutkan dalam hadis ini seorang laki-laki tadi ya, yang dia dalam perjalanan. Kenapa disebutkan dalam perjalanan? Karena seorang ketika dalam perjalanan doanya itu mustajab. Di antara doa, kata Nabi, salah satu da'awat la turad. Tidak ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Da'watul musafir, doanya orang yang lagi safar melakukan perjalanan. Doanya kalau kita lagi safar banyak berdoa. Doa kita tidak ditolak sama Allah. Yang kedua, da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Kemudian doanya shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu doanya mustajab. Maka Nabi menyebutkan di sini, ada orang yang lagi perjalanan. Mestinya apa? Doanya mustajab itu. Jadi orang musafir itu doanya mustajab. Apalagi dia dengan penampilan apa adanya, berdebu dan sebagainya. Kemudian dia angkat tangannya ke langit. Ini salah satu adab dalam berdoa. Dia angkat tangannya ke langit. Kemudian dia memanggil Allah dengan nama Allah. Ya Rabb. Rabb itu nama Allah. Dipanggil. Ya Allah. Dengan nama Allah. Dipanggil. Mestinya apa? Mestinya mustajab doanya. Mestinya diijabah oleh Allah doanya. Tapi ternyata ada penghalang. Jadi sudah terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Dia
mengangkat tangan sebagai bentuk adab kepada Allah, memanggil Allah dengan namanya yang baik, dipanggil Allah. Ini juga adab berdoa, kita panggil Allah dengan nama yang baik, dengan nama Allah. Kemudian dia dalam perjalanan lagi. Keadaan seperti ini mestinya dia apa? Mustajab doanya. Ternyata apa? Ada penghalangnya satu saja. Apa penghalangnya? Makan minumnya yang dia pakai yang haram, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Untuk kita melihat introspeksi diri kita semua, kita semua. Apakah selama ini kita sudah benar-benar mengkonsumsi yang baik, yang halal, atau mungkin ada tercampur suatu hal yang haram yang dilarang oleh Allah SWT. Karena sekali lagi orang yang dia mengkonsumsi yang halal itu membantu seorang untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau mengkonsumsi yang haram itu membuat orang jauh dari Allah SWT. Makanya orang-orang kafir, orang yang jauh dari Allah, tidak mungkin dia dekat dengan Allah. Karena dia orang kafir mengkonsumsi semuanya, dia konsumsi halal haram sama aja, tidak ada dia aturannya. Maka dia semakin jauh dari Allah. Kemudian doa kita, kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah SWT, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengkonsumsi yang halal. Dengan itu doa kita mustajab, didengar oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, doa tidaklah seorang mukmin berdoa kecuali pasti dia kabulkan oleh Allah SWT selama tidak ada penghalang. Apa yang menghalangi? Salah satunya ini, mengkonsumsi yang haram. Kata Nabi, semuanya doanya orang mukmin pasti dijabah oleh Allah. Tapi ada dalam beberapa hal, kata Nabi, ada orang yang dia minta A dikasih A. Itu yang pertama. Yang kedua, dia minta A dikasih oleh Allah B, yang lain yang lebih baik. Atau yang ketiga, dia minta A tidak dikasih sama Allah, tidak dikasih A, B tidak dikasih. Tapi apa? Dia dihindarkan oleh Allah SWT dari berbagai macam penyakit, mara bahaya dan sebagainya. Atau itu tidak diijabah oleh Allah SWT di dunia, tapi nanti di akhirat. Tapi tentunya ini semua bisa diijabah kapan? Kalau tidak ada penghalang dari doa kita. Jadi jangan kita justru menghalangi doa kita sendiri. Kita minta sama Allah, tapi di sisi yang lain kita menghalanginya supaya doa kita tidak diangkat ke langit. Hadis ini juga menunjukkan secara tidak langsung ketika laki-laki ini berdoa mengangkat tangan, kedua tangannya ke langit, menunjukkan bahwasanya Allah di langit. Allah SWT sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah SWT bersemayam di atas, berada di arsy, di atas arsy, yaitu di langit. Ini adalah keyakinan yang berkaitan dengan akidah bahwasanya Allah di langit. Bagaimana laki-laki ini mengangkat kedua tangannya ke langit? Jadi Allah di langit. Dia meminta kepada Allah SWT. Salah satu adab dalam berdoa, kita meminta dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah SWT memiliki nama yang indah, maka berdoalah dengannya, meminta dengannya. Misalnya kita bilang, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangi aku. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang Maha Pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Ya Ghafur, ighfirli. Yang Maha Pengampun, ampuni aku. Begitu adab dalam kita berdoa. Nah, orang ini tadi apa? Sudah dia beradab dalam berdoa, tapi sayang dia ada penghalangnya. Sehingga apa? Na'udzubillah, dia tidak diijabah doanya oleh Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini ya pembahasan kita pada sore hari ini yang berkaitan tentang bagaimana kita perlu dan wajib untuk memperhatikan makan minum kita, apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi. Hendaknya dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah SWT, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Karena itu semua akan berpengaruh pada ibadah kita, termasuk juga doa kita.
Dan yang lebih tentunya nanti di akhirat. Ketika kita mengkonsumsi yang haram atau mengambil hak orang lain, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Kalau kita mengambil, menipu orang, mengambil hak orang lain, nggak kita bayar di dunia, di akhirat kita bayar dengan pahala kita, amal ibadah kita. Tentunya kita akan jadi orang yang merugi. Oleh karena itu, ya mari kita sekali lagi perhatikan bagaimana hendaknya kita sebagai seorang muslim. Ya, seorang muslim dia memperhatikan makan minum yang dia pakai hendaknya dari sesuatu yang halal, yang baik. Ya. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Nah, silakan Mas. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya sebenarnya kalau kita mengasih bantuan sama orang lain, sedangkan misalnya bantuan itu bentuk dari hasil haram, kan yang dibutuhkan, yang orang membutuhkan itu memang lagi butuh gitu. Iya. Bagaimana hukumnya kalau kita membantu orang dengan sesuatu yang harta itu sumbernya halal, sumbernya. Para ulama menjelaskan orang yang menerima insya Allah tidak apa-apa, boleh dia menerima itu. Tapi kita yang menyalurkan itu nggak boleh bagi kita. Ya, kita mengambil hak orang, kita berdosa. Ya, kita mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, mencuri misalnya. Misalnya ada seorang yang dia mencuri, kemudian dia kasih orang, dia bersedekah kepada fakir miskin dengan uang curian, maka uang curian tadi tidak ada masalah bagi orang yang mencuri tadi, bagi fakir miskin tadi halal bagi dia, boleh dia konsumsi. Tapi yang bermasalah, yang berdosa siapa? Orang yang mencuri itu. Ya, orang yang mencuri itu berdosa dia. Ya, karena dia mencuri. Dan dia tidak mendapat pahala karena wah kan aku bersedekah kepada orang miskin ini. Enggak. Kenapa? Karena Anda bersedekah dengan harta yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka tidak boleh kita bersedekah dengan itu. Jadi bukan hanya kita tidak berpahala, tapi malah kita berdosa. Ya, karena kita mengambil hak orang lain, terus kita bersedekah. Seolah kita ingin mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kan tadi sudah disebutkan, Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Ya. Jadi adapun orang fakir miskin tadi, orang di jalanan kita kasih, tidak ada masalah. Bagaimana kalau seandainya orang yang dikasih tahu misalnya? Misal orang itu seorang dia mencuri, dia kasih anak istrinya makan. Anak istrinya tahu ini suaminya ini kerjanya mencuri. Bagaimana hukumnya ini? Kalau tadi kan fakir miskin tadi nggak tahu ini hasil uang apa. Tapi ini kan pemberian dari seorang muslim. Jadi perlu kita ketahui biasanya orang muslim memberi kita, hukum asalnya apa? Pemberian itu halal. Nggak perlu kita tanya pula, kamu ini mencuri apa enggak? Nggak boleh. Kita tanya orang yang bersedekah sama kita. Kecuali kita tahu memang dia profesinya pencuri, lain lagi. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak boleh kita tanya-tanya. Tidak boleh seperti itu. Nah sekarang kalau kita tahu misalnya, seperti seorang istri, anak istri tadi dia tahu suaminya kerjanya memang mencuri. Bagaimana kata para ulama? Kalau memang istri dan anak ini tidak punya pemasukan, dia tidak punya gawe istilahnya, tidak punya penghasilan, kecuali dari suami ininya lah, maka dia boleh mengambil sesuai dengan kebutuhannya saja. Di samping itu dia kalau bisa mendakwahi suaminya ini atau mengingatkan suaminya untuk tidak mencuri. Orang kafir Quraisy itu bukan seperti dibangun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan gitu Ka'bah. Anda harus tahu bahwasanya Ka'bah itu bukan seperti Ka'bah yang kita lihat sekarang. Apakah seperti itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim? Enggak. Siapa yang bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim dan Ismail. Bagaimana bentuknya? Bukan seperti itu. Kalau kita kan sekarang petak. Dia persegi panjang. Hijri Ismail itu masuk ke dalam, yang setengah lingkaran itu masuk dalam Ka'bah itu. Sekarang kan di luar.
Ini Ka'bah itu punya 2 pintu. Kalau sekarang kan cuma 1 pintunya. Kenapa bisa seperti itu? Orang kafir kan nggak punya dana lagi. Dana yang halal nggak punya. Ya sudah seperti itu aja bisa. Coba orang kafir Quraisy, kafir mereka syaratkan apa? Membangun rumah Allah dengan harta yang halal. Terus sekarang orang kaum muslimin nggak tahu dia pokoknya apa dari uang halal haram bangun masjid, nggak boleh. Bangun masjid rumah Allah dengan apa? Harta halal. Nggak boleh dengan hasil mencuri, nggak boleh. Ya, ini rumah Allah. Harus dengan yang halal. Allah tidak terima itu. Bagaimana Allah terima? Rumah Allah kita bisa bayangkan dengan harta haram. Coba rumah kita dibangun dengan harta hasil curian gimana? Ini rumah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita bangun hasil curi kita sedekahkan. Ini sumbangan buat masjid. Enggak boleh. Allah tidak akan terima itu. Nah, ini bisa kita bayangkan bagaimana orang kafir Quraisy di zaman dahulu saja mereka sangat mengagungkan masjid. Mengagungkan maksudnya Ka'bah. Ya, dengan mereka tidak membangun Ka'bah kecuali dengan harta yang halal. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim tentunya harus seperti itu dan lebih. Kita membangun rumah Allah, berinfak, bersedekah, membantu orang miskin dengan harta halal. Tidak boleh dengan yang haram. Nah, wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan? Saya Ustaz. Nah, silakan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh memakan sebuah makanan yang menganiaya diri kita sendiri atau membahayakan diri kita sendiri. Nah, tetapi di satu sisi makanan ini tidak membahayakan secara langsung gitu. Mungkin efeknya masih akan lama, tapi dia terbukti dari para ahli bahwa itu membahayakan buat kita. Sementara kita sedang dengan makanan itu berat untuk meninggalkannya. Sebaiknya bagaimana sikap kita terhadap hal itu? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar sebuah hadis. Apakah ini betul yang menyatakan bahwa kalau kita melihat sebuah aliran air yang tersumbat, kita dianjurkan untuk menyalurkan air itu. Gitu. Nah, kaitannya rumah kami sekarang itu ada air saluran air parit gitu ya, tetangga rumah kita di belakang rumah kita itu airnya itu melewati rumah kita gitu. Tetapi di situ menghasilkan bau dan sebagainya yang tidak nyaman buat kita gitu. Kalau pagar kita kalau kita tutup itu mungkin kita tidak akan disalahkan gitu, karena memang itu masuk rumah kita. Tetapi kalau bisa juga itu kita salurkan, kita alirkan dengan membuat saluran bawah tanah gitu ya, atau di dalam pipa yang mungkin tidak mengganggu kita gitu. Nah, ini sebaiknya kita ambil jalur yang mana itu saudara? Terima kasih Ustaz. Nah, yang pertama tadi makanan yang kita sukai tapi memiliki hal yang membahayakan walaupun secara tidak langsung atau dalam waktu yang singkat. Tentunya sebagai seorang muslim kita berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh kita, sebagaimana juga kesehatan rohani kita. Allah SWT katakan, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh diri kamu sendiri. Baik membunuh secara langsung atau tidak langsung, perlahan. Artinya apa? Ya, kita tentunya berusaha menghindari makanan, minuman yang membahayakan diri kita, baik itu secara langsung atau tidak langsung, atau dalam jangka waktu yang singkat ataupun yang lama. Kita mestinya berusaha menghindari itu, karena itu akan membahayakan diri sendiri, dan Allah melarang itu melakukan suatu hal yang membahayakan. Kalau ada makanan lain, kecuali kita tidak punya makanan kecuali itu, itu lain lagi. Jadi kita berusaha untuk menjaga makanan yang baik-baik, yang sehat, supaya kita bisa sehat, sehingga kita bisa beribadah dan sebagainya. Tapi kalau kita sakit kan repot, nggak bisa beribadah secara maksimal. Maka hendaknya kita jaga. Seorang muslim itu dia menjaga jasmani dan rohaninya.
ya, dari hal penyakit, dari makanan minuman. Ya. Kemudian yang kedua, adapun yang dimaksud dalam hadis Nabi yaitu menghalangi air, itu maksudnya adalah air yang digunakan untuk yang dikonsumsi untuk minum atau dikonsumsi untuk, kalau dulu pengairan, ya, pengairan sawah. Kita misalnya air itu melewati kita tutup supaya kita aja yang dapat air, orang enggak boleh, orang di bawah enggak boleh, enggak dapat. Nah, itu yang enggak boleh. Ya. Atau air minum misalnya, sungai atau sumur, yang kalau itu memang untuk kepentingan bersama, kita sama-sama. Ya. Itu yang dimaksud, yang dilarang untuk kita tutup, karena itu merugikan orang. Adapun kalau tadi limbah tadi, itu tentunya sesuai, kita lihat manfaat mudaratnya. Kita tentunya pilih yang minimal mudaratnya. Nah, bagaimana yang minimal? Ya, kalau kita bisa membuat saluran yang itu bisa membantu tetangga juga bisa melewati pembuangannya lancar, kita juga tidak terusik, itu tentunya lebih baik. Walaupun tadi boleh nggak kita pagar aja permanen misalnya, tutup, boleh saja kalau di sisi boleh atau tidak, karena itu kan tanah kita sendiri. Tapi persoalannya adalah mana yang lebih utama? Lebih utama tentunya kita membantu teman, tetangga, apalagi ini tetangga. Untuk apa? Untuk dia bisa juga pembuangannya baik. Coba kalau enggak pun gimana? Nanti juga akan banjir, itu kan tidak hanya tetangga itu, tapi juga mungkin akan merembet kepada kita, kepada yang lain misalnya. Kalau seandainya itu kita tutup permanen sehingga saluran airnya buntu misalnya, nggak ada lagi, sehingga banjir, itu kan merugikan semua orang. Maka kalau kita bisa membuat saluran yang lebih, yang bisa memang, atau dialirkan ke tempat yang lain misalnya, ada tempat yang lain yang bisa tidak melewati tempat kita misalnya, itu tentunya lebih utama, ya. Nah, wallahu a'lam. Jelas, akan saya ambil. Ayo yang lain, silakan. Pak Pesta biasanya. Nah, cukup kalau tidak ada pertanyaan. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.